Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.736. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di dua sektor yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Medco. Medco hari ini naik 4% lebih ke harga 580. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Medco kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren dalam beberapa minggu ini Medco memang trennya mulai menurun. Satu minggu terakhir ini sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi pada saat turun menyentuh harga 545, Medco berhasil bertahan dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 595, garis EMA 150 di harga 575. Jadi walaupun hari ini naik di 580, ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dilihat apabila Medco dalam satu minggu ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, maka Medco berpotensi untuk kembali bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik, tapi belum berpotongan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat 2 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi Medco apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 545 sampai 550, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Medco masih gagal naik di atas harga 600. Jadi apabila berhasil naik tapi menyentuh harga 600 atau garis EMA 50 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau bisa hold selama bertahan di atas garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman lihat gagal break dari garis EMA 50 tapi turun ke garis EMA 150 masih bisa bertahan, masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan resisten di garis EMA 50 dan harga 600, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu. Elsa juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini sideways dengan support jika kita perhatikan di sekitar harga 284. Tapi beberapa kali mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150, Elsa memang masih gagal break. Dan hari ini naik 2% lebih ke harga 296. Jadi resisten di garis EMA 50 di harga 298. Untuk lebih gampangnya kita jadikan ke harga 300 saja. Jadi apabila berhasil break harga 300, maka Elsa juga berpotensi untuk bergerak uptrend. Dan menariknya jika kita lihat, saat ini berpotensi terbentuk double bottom. Jadi apabila Elsa satu minggu ini berhasil break harga 300, maka Elsa berpotensi untuk langsung naik menuju target berikutnya di harga 310 dan akan terbentuk pola double bottom. Dari data broker summary jika kita lihat ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Elsa. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa masih ada potensi untuk mencoba break harga 300 minggu ini. Apabila berhasil break, maka Elsa akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek dengan target berikutnya itu di 310. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry pun, menurut saya masih bisa pantau saham Elsa. Bisa buy on breakout di harga 300 dengan sama targetnya di 310 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan berikutnya Akra juga bisa kita lihat hari ini naik 8% lebih ke harga 1100. Dan secara tren Akra saat ini lebih bagus trennya daripada Medco maupun Elsa. Karena Akra masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150. Akra masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi secara tren jangka menengah Akra juga trennya masih bergerak uptrend. Dan apabila berhasil break garis resisten 1100 ini, maka Akra berpotensi kembali naik mengetes resisten kuatnya di 1200. Yang sebelumnya bisa kita lihat 2 kali mencoba ditembus, gagal break dan malah bergerak turun. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak naik.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 8% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi AKRA, apabila teman-teman mau entry bisa buy on breakout, tapi paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di harga 1025 untuk entry-nya. Dengan target take profit di harga 1100 sampai 1200. Dan sekarang kita coba analisa sektor batubara yang hari ini juga bisa kita lihat mulai bergerak naik. Pertama, Adro hari ini naik 5% lebih ke harga 2950. Dan cara tren Adro saat ini trennya bergerak sideways. Sudah turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 2980. Tapi sama, untuk lebih gampangnya kita jadikan ke harga 3000. Dan untuk support EMA 150 di harga 2700. Jadi Adro selama masih gagal break harga 3000, trennya masih akan bergerak sideways. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk Adro jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi dan asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi untuk Adro menarik untuk dilihat. Saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break harga 3000. Apabila berhasil break, maka Adro juga berpotensi untuk bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Dengan target terdekat di harga 3200, apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 3400 sampai 3500. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Adro sebelumnya, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Berikutnya Indi bisa kita lihat hari ini naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150 tapi belum terkonfirmasi break. Malah sempat lanjut turun mengetes support di harga 2200 yang sebelumnya juga sempat disentuh Indi, masih bisa bertahan dan hari ini terlihat rebound 4% lebih ke harga 2420. Dan di atasnya garis EMA 50 di harga 2490. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk Indi juga bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih, masih ada akumulasi. Asing juga satu minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, selain Indi juga masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 2500 minggu ini. Apabila berhasil break, maka Indi juga berpotensi untuk bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya dengan target berikutnya di harga 2700. Dan apabila berhasil break, maka berpotensi untuk terbentuk pola double bottom. PTBA coba kita lihat, kemarin sempat naik di atas harga 4000 tapi ternyata false break, malah turun kembali ke garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat sudah beberapa kali garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham PTBA. Dan hari ini kembali naik mencoba break resisten di harga 4000. Jadi secara tren PTBA juga masih bagus trennya untuk tren jangka menengah karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary kenaikan 2% lebih hari ini terlihat juga masih ada sedikit akumulasi. Asing juga hari ini terlihat melakukan akumulasi dan satu minggu terakhir ini asing mulai akumulasi juga saham PTBA. Jadi untuk PTBA apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di garis EMA 50 atau buy on breakout apabila berhasil break dari harga 4000 dengan target berikutnya di sekitar harga 4200. Dan untuk DOIT bisa kita lihat secara tren DOIT saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dibandingkan teman-temannya memang trennya tidak begitu bagus karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini DOIT mulai sideways dengan support saat ini di 330 dan resisten terdekat di 370. Karena sebelumnya sempat menyentuh harga 330 berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas harga 370, gagal break turun kembali ke support 330. Dan hari ini kembali rebound. Jadi trennya masih sideways. Sedangkan untuk resisten EMA 150 di harga 390, garis EMA 50 di sekitar harga 398. Dan garis MACD pun saat ini mulai bergerak naik.
Dan untuk Doge jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini juga ada akumulasi asing juga 2 hari terakhir ini masuk akumulasi saham Doge. Jadi Doge juga saya lihat masih bisa dipantau dan sebaiknya swing trade apabila terlihat Doge masih gagal break garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk sektor batubara jika kita perhatikan asing 1 minggu terakhir ini sudah mulai masuk akumulasi dan rata-rata grafiknya menurut saya masih oke, kecuali Doge yang saat ini memang masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi untuk Adro, Indi, PTBA, ITMG juga saat ini trennya masih bagus dan masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.